Setelah melakukan percobaan ini, diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan korek api, yang kesembilan layar atau tabir kertas, yang kesepuluh celah cahaya. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah yang pertama, bayangan tegak dan sama besar dengan benda. Yang kedua, bayangan maya. Yang ketiga, jarak benda sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Dan yang keempat, terjadi pembalikan lateral atau kanan kiri terbalik. Selanjutnya kita mengukur besar sudut datang atau I dan sudut pantul atau R. Sudut datang yang pertama 30 derajat dan sudut pantulnya berada di 150 derajat atau sama dengan 30 derajat juga. Yang kedua, sudut datangnya sama dengan 50 derajat. Sudut pantulnya 130 derajat atau sama dengan 50 derajat. Yang ketiga, sudut datangnya 70 derajat dan sudut pantulnya 110 derajat atau sama dengan 70 derajat. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yang pertama yaitu bayangan maya, tegak dan diperkecil, dan yang kedua terbentuk di belakang cermin. Dan yang ketiga, semakin jauh benda dari cermin, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, yaitu yang pertama, jika benda di luar titik pusat kelengkungan atau P, maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Yang kedua, jika benda antara P dan F atau fokus, maka bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Dan yang ketiga, jika benda di antara F dan cermin, maka bayangan maya tegak dan diperbesar. Selanjutnya, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. 1. Jarak bendanya 4 cm dan jarak bayangannya 15 cm. 2. Jarak bendanya 3 cm dan jarak bayangannya 5 cm. 3. Jarak bendanya 1 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan sesuai hukum pemantulan I sama dengan R. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dan simetris. Cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak atau posisi benda terhadap fokus. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Nilai fokus dapat ditentukan melalui pengukuran jarak benda dan bayangan yang terbentuk sesuai rumus optika geometris. Setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan dapat 1. Menentukan jarak titik api lensa cembung, 2. Menentukan kekuatan lensa cembung, 3. Menentukan jarak titik api cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama lensa cembung, yang kedua cermin cekung, yang ketiga layar, yang keempat sumber cahaya, di sini menggunakan lilin, yang kelima korek api. 6 penggaris. 1. Percobaan lensa cembung. Setelah dilakukan percobaan dengan beberapa kali pengulangan kedudukan benda berbeda, yaitu dihasilkan jarak benda yang pertama 7 cm dengan jarak bayangan 15 cm. Yang kedua, jarak benda 6 cm dan jarak bayangannya 20 cm. Yang ketiga, jarak bendanya 5 cm dan jarak bayangannya 30 cm.
Dari hasil percobaan diperoleh bahwa lensa cembung mempunyai kemampuan untuk memusatkan cahaya atau konvergen. Semakin jauh letak atau posisi benda dari lensa, maka jarak bayangannya semakin dekat ke titik fokus. Kemudian didapatkan hasilnya bahwa jarak fokus lensa cembung sebesar 4,77 cm, 4,62 cm, dan 4,29 cm dengan rata-rata 4,56 cm. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya pada jarak tertentu. Kemudian kekuatan lensanya sebesar 21,93 dioptri, menandakan bahwa lensa cembung yang digunakan dengan daya konvergensi tinggi. Selanjutnya, 2. Percobaan cermin cekung. Setelah dilakukan beberapa kali pengulangan dengan kedudukan benda yang berbeda, dihasilkan jarak benda yang pertama yaitu 4 cm, jarak bayangannya 15 cm. Yang kedua, jarak bendanya 3 cm dan jarak bayangannya 5 cm. Yang ketiga, jarak bendanya 1 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Pada cermin cekung ini diperoleh rata-rata jarak fokusnya yaitu sebesar 2 cm, yang menunjukkan nilai ini sesuai dengan teori bahwa cermin cekung memiliki fokus positif yang terletak di depan permukaan cermin. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa lensa cembung maupun cermin cekung sama-sama memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya sejajar ke titik fokusnya masing-masing. Lensa cembung memiliki jarak fokus rata-rata 4,56 cm dengan kekuatan 21,93 dioptri. Sedangkan pada cermin cekung memiliki fokus rata-rata 2,00 cm. Hasil ini sesuai dengan teori optika geometri yang menyatakan bahwa antara jarak dan benda, jarak bayangan dan fokus memenuhi persamaan dasar lensa dan cermin. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatistika dua benda bermuatan. Langkah kerja yang pertama yaitu gantunglah 2 buah bola pingpong pada pinggiran meja menggunakan benang wol. Kemudian gosokkan tas plastik pada baju beberapa kali, lalu dekatkan pada bola pingpong dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya kita siapkan sisir dan potongan kertas. Sisir yang sudah kita gosok-gosokkan pada rambut beberapa kali, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja dan amati apa yang terjadi seperti pada video ini. Kegiatan yang selanjutnya yaitu ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja. Tempelkan dengan isolasi, dekatkan kedua bola tersebut, jangan sampai bersentuhan, amati apa yang terjadi. Setelah itu, gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol, dekatkan keduanya, lalu amati apa yang terjadi. Setelah itu, lengkapi dan catat hasil pengamatan pada tabel yang sudah disiapkan. Hasil dari pengamatan yang sudah kita lakukan, yang pertama terjadi gerakan tarik-menarik antara bola pingpong apabila digosok dengan menggunakan kain wol, nilon, dan baju. Kemudian terjadi gerakan tarik-menarik antara sisir yang sudah digosokkan ke rambut dengan potongan kertas kecil-kecil. Percobaan yang selanjutnya yaitu arus dan tegangan listrik. Alat yang dibutuhkan adalah alat tulis, kayu, sendok, air mineral, air garam, baterai AA 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu, kertas plastik, penghapus, dan kawat besi. Selanjutnya kita ke percobaan. Sebagai bahan utama yang akan kita uji yaitu ada kawat tembaga, kita jepit dengan penjepit buaya.
Nah, ternyata kawat tembaga ini dapat menghidupkan lampu, berarti kawat tembaga bersifat konduktor. Yang selanjutnya yaitu kawat besi. Kawat besi juga dapat menghidupkan lampu, ini berarti kawat besi bersifat konduktor. Selanjutnya yaitu sendok. Di sini sendok juga dapat menghidupkan lampu, berarti sendok bersifat konduktor. Yang selanjutnya kayu, dan di sini ternyata kayu bersifat isolator, yang berarti bahwasanya kayu tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghidupkan lampu. Yang selanjutnya ada kertas. Di sini kertas juga bersifat isolator, yang berarti tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghidupkan lampu. Selanjutnya ada kertas plastik. Sama seperti kertas biasa, kertas plastik juga tidak dapat mengantarkan listrik, bersifat isolator. Yang selanjutnya ada air kran. Di sini air kran juga tidak dapat mengantarkan listrik dan tidak dapat menghidupkan lampu. Maka ini bersifat isolator. Dan yang terakhir ada air garam. Air garam dapat menghidupkan lampu. Ini berarti air garam memiliki sifat konduktor. Dan ini adalah penampakan susunan alat dan bahan yang salah, maka lampu tidak dapat menyala. Sedangkan pada tampilan ini adalah susunan yang benar, maka lampu dapat menyala dengan baik. Bisa diperhatikan di sini. Setelah melakukan percobaan ini, tidak lupa mengisi tabel hasil pengamatan dari percobaan yang sudah kita lakukan.